Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azza Kumairo, mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bertempat di Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang ketika saya menjadi guru pendidikan agama Islam. Nah, mengapa saya mengambil studi atau prodi guru pendidikan agama Islam? Karena emang saya merasa basic saya itu di situ. Maka dari itu saya berharap saya bisa menjadi guru pendidikan agama Islam yang baik dan bisa menjadi contoh murid-murid saya nanti. Saya juga berharap saya bisa termotivasi dari guru-guru saya juga nanti. Di sini saya akan mendeskripsikan atau menyampaikan bagaimana ketika saya menjadi seorang guru pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu matkul, model, dan strategi pembelajaran. Nah, emang dari dulu cita-cita saya itu agar menjadi guru pendidikan agama Islam. Saya sangat senang ketika kalaupun bisa menjadi seorang guru pendidikan agama Islam. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan atau mendeskripsikan bagaimana saya akan menjadi guru pendidikan agama Islam nanti. Ketika saya sebagai seorang guru PAI, saya memiliki kesempatan untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Saya berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi murid-murid saya dengan memberikan contoh nyata tentang nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin murid-murid saya tidak hanya memahami materi PAI atau pendidikan agama Islam, tetapi saya juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, saya harus membuat rencana pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Pastikan rencana pembelajaran saya mencakup tujuan pembelajaran materi yang akan saya ajarkan, yaitu metode pembelajaran dan evaluasi. Dengan membuat rencana pembelajaran yang baik, saya dapat memastikan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam berjalan terstruktur dan efektif. Dan ketika saya menjadi guru pendidikan agama Islam, saya akan memulai hari-hari saya dengan mempersiapkan diri untuk mengajar. Saya mempelajari materi yang akan saya ajarkan, membuat rencana pembelajaran yang efektif, dan mempersiapkan alat-alat peraga yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas tersebut secara langsung. Saya juga berusaha untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid-murid saya, sehingga saya dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Dan di saat saya mengajar, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, yaitu saya menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, saya percaya bahwa metode pembelajaran yang efektif adalah yang dapat membuat murid-murid saya terlibat secara aktif dan antusias dalam proses belajar. Dalam metode atau media pembelajaran itu sangat banyak dalam penerapan sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa metode pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajarkan murid-murid saya. Yang
Yang pertama yaitu menggunakan metode diskusi. Dalam metode diskusi ini, saya menggunakan metode diskusi untuk memfasilitasi murid-murid saya dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam. Saya juga membagi murid-murid saya menjadi kelompok kecil dan memberikan mereka topik diskusi yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam yang saya ajari. Tidak hanya itu, dalam metode ini saya memantau diskusi mereka dan memberikan bimbingan ketika diperlukan. Yang kedua, adapun metode studi kasus. Dalam metode ini saya menggunakan metode studi kasus untuk membantu murid-murid saya memahami bagaimana nilai-nilai dalam pendidikan agama Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memberikan mereka contoh kasus yang relevan yang dapat dipahami dengan ataupun yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam yang sudah saya jelaskan ataupun saya sampaikan kepada mereka, dan meminta mereka untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, adapun metode pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode berbasis proyek ini, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi murid-murid saya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam metode ini yang saya ajarkan dalam pembelajaran yaitu agar memberikan mereka proyek yang relevan dengan materi PAI atau pendidikan Islam, dapat meminta mereka untuk bekerja sama dalam kelompok agar bisa menyelesaikan proyek tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu adapun metode pembelajaran berbasis teknologi. Dalam metode pembelajaran berbasis teknologi ini, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi untuk memfasilitasi murid-murid saya dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam dengan lebih interaktif. Yaitu saya menggunakan aplikasi dan perangkat lunak yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam agar membuat pembelajaran di kelas lebih menarik dan efektif. Dan saya dapat menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menarik dan efektif. Adapun beberapa contoh dalam pembelajaran teknologi yang saya gunakan yaitu dapat digunakan adalah aplikasi pembelajaran seperti video dan podcast. Dengan menggunakan teknologi, saya dapat memastikan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam lebih interaktif dan menarik bagi murid-murid saya nanti. Selanjutnya, metode pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam metode pembelajaran berbasis pengalaman ini, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman untuk memfasilitasi murid-murid saya dalam memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta mereka untuk melakukan kegiatan yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam dan meminta mereka untuk merefleksikan pengalaman mereka. Metode pembelajaran yang saya sampaikan ketika saya sudah menjadi pendidikan agama Islam itu dapat saya terapkan nanti ketika saya sudah menjadi guru pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Saya dapat membuat pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menarik dan efektif bagi murid-murid saya. Saya percaya bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat,
dan saya dapat membantu murid-murid saya memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Itu juga termasuk metode dalam pembelajaran atau dalam saya ketika menjadi guru pendidikan agama Islam nanti. Untuk membuat murid-murid saya tetap terlibat dan antusias atau aktif, saya juga berusaha untuk memberikan contoh nyata tentang nilai-nilai keislaman sehingga murid-murid saya dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun ketika saya menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, saya juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter murid-murid saya. Saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkarakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya juga berusaha untuk membantu murid-murid saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks yang berbeda-beda. Dan ketika saya menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, saya juga berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan murid-murid saya, sehingga mereka merasa nyaman dan percaya diri untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Jadi saya sebagai guru pendidikan agama Islam nanti, saya perannya bukan hanya sebagai guru, tapi saya berusaha untuk menjadi teman murid-murid saya, agar murid-murid saya itu merasa nyaman dan bisa bertukar pikiran atau menyampaikan keluh kesah mereka. Saya juga berusaha untuk menjadi teman murid-murid saya saat murid-murid saya menyampaikan keluh kesah atau unek-unek masalah yang dihadapinya dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung di kelas. Tidak hanya itu, tujuan saya bisa mendekati murid-murid saya nanti, saya dapat mendengarkan mereka dengan sabar dan empati, dan memberikan nasihat dalam bimbingan yang tepat ketika mereka membutuhkannya. Dalam menjadi guru pendidikan agama Islam, saya harus menjadi guru yang semaksimal mungkin agar murid-murid saya juga merasa nyaman dalam pembelajaran yang saya sampaikan di kelas nanti dan bisa meresapkan atau menyerap pelajaran yang saya sampaikan nanti. Nah, menjadi guru pendidikan agama Islam adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar bagi saya. Saya berusaha untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi membentuk generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, saya dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan murid-murid saya nanti dan membantu mereka menjadi individu yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat ataupun lingkungan di sekitarnya nanti. Nah, sekian dari saya ataupun deskripsi saya ketika menjadi guru pendidikan agama Islam nanti. Semoga harapan saya untuk bisa menjadi guru PAI itu bisa terwujud nantinya, dan saya berharap ketika saya sudah menjadi guru PAI bisa menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik agar menjadi pengajar untuk peserta didik dengan baik, karena menjadi seorang guru atau pengajar pendidikan agama Islam itu tidaklah mudah, karena membutuhkan kesabaran dan kematangan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan baik dan jelas. Oleh karena itu,
besar harapan saya setelah menyelesaikan tugas yang sudah saya kerjakan ini bisa mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan yang diberikan oleh Ibu Fitri untuk bertujuan melengkapi nilai UAS saya ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Walaupun kalau tidak dimaafkan juga tidak apa-apa, karena manusia itu tempatnya salah juga. Karena itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.